Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, diambil dari Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, meyakini bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Di hari ini firman Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dikatakan ada terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, luar biasa apa yang dilakukan oleh Yohanes ketika melakukan pelayanannya. Di dalam pelayanannya terus menerus yang ia katakan adalah tentang terang yang sesungguhnya. Di dalam pelayanannya yang terus menerus dia katakan akan datang seseorang setelah aku membuka kasutnya saja aku tidak layak. Apa yang mau digambarkan dari Yohanes? Yang mau digambarkan adalah ia yang rendah hati. Dengan segala pelayanannya, ia tahu siapa yang harus ia majukan, siapa yang harus ia wartakan. Ia tahu bahwa Yesus yang akan datang itulah yang akan diberitakan oleh Yohanes. Mungkin Yohanes punya banyak pengagum, tetapi sekali lagi Yohanes hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus yang akan datang itu terus yang ia beritakan. Dan di hari ini Yohanes bilang, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Di saat ini juga yang kita rasakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Terang itu sedang datang, terang itu sudah datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terang itu telah datang di dalam kehidupan keluarga kita. Terang itu sedang datang di dalam pelayanan kita. Terang itu sedang datang di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang kita tempuh. Terang itu sedang datang siap untuk menerangi kita semua. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita menerima terang itu? Karena apa? Ketika terang boleh kita terima, kita akhirnya mempunyai kehidupan yang baru. Karena apa? Karena akhirnya kita diterangi oleh firman Allah, kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Dan terang itu membimbing kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Membimbing kita untuk mendapat keselamatan yang kekal. Dan terang itu membuat kita bersinar. Membuat kita bersinar sehingga kita semakin lebih baik pada orang sekitar kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pendamping kita, suami atau istri. Bagaimana kita berkata-kata kepada anak kita. Bagaimana kita mengkritisi keluarga kita. Terang kasih Tuhan akan membuat kita berbicara dengan lembut, seturut dengan kehendak Allah. Amarah kita singkirkan jauh-jauh sehingga keluarga boleh dipenuhi oleh terang sinar Tuhan. Begitu juga di gereja. Terang Tuhan menyala di dalam pribadi kita, membuat ketika kita masuk ke gereja merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah orang berdosa yang kemudian diangkat Tuhan, ditebus dan mendapatkan pengampunan. Karena saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, ketika saya ada di gereja, ada dalam pelayanan, saya tahu yang saya lakukan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai ada pelayan Tuhan yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai pelayanan ini membuat saya harus dilihat, orang lain harus mengakui saya. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Terang itu membuat kita rendah diri di hadapan Tuhan. Rendah diri di hadapan Tuhan artinya mengaku tanpa Tuhan kita tak bisa melakukan apapun.
Tanpa Tuhan kita tak ada di dalam keadaan saat ini. Datang ke gereja membuat kita untuk rendah hati di hadapan sesama. Rendah hati bukan rendah diri di hadapan sesama. Karena kalau rendah diri itu minder. Tidak ada alasan setiap orang percaya minder kepada sesamanya. Kenapa? Karena kita punya juru selamat yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Maka terang yang datang menerangi setiap orang, yang datang menerangi pribadi kita, membuat ketika kita masuk ke gereja, ketika kita masuk ke dalam pelayanan, kita menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana menjadi rendah hati? Saya mengakui dia punya kelemahan. Saya mengakui saya punya kelemahan. Saya mengakui dia punya kelebihan. Saya pun tahu saya punya kelebihan, maka di antara kita boleh ada saling melengkapi, saling memberkati, saling mendukung, saling mendoakan. Terang Tuhan yang membuat kita saling menghargai di pelayanan. Terang Tuhan yang membuat kita saling menghargai di wilayah pekerjaan. Terang Tuhan juga yang membuat kita menjadi berkat di pergaulan kita, di kampus kita atau di pendidikan kita. Terang Tuhan juga yang membuat kita mampu terus berharap di dalam Tuhan ketika kita sakit. Mungkin terlihat gelap dengan sakit yang parah. Mungkin terlihat gelap ketika saudara, orang yang sangat kita cintai itu menderita sakit yang parah. Terlihat gelap semua itu, tetapi terang menyinari kita sehingga kita tetap berharap, sehingga kita tetap berdoa, sehingga kita tahu bahwa Tuhanlah yang empunya kita, kepadanya lah kita serahkan segala tubuh ini, segala keadaan jiwa ini kita serahkan kepada Tuhan. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang, menerangi kita pribadi lepas pribadi, dan itu ada di dalam dunia ini. Itu ada di dalam keluarga kita. Itu ada di dalam dan di mana saja kita melakukan kegiatan. Saat ini kita pun menyadari dunia memang sedang dalam pandemi, tetapi itu tak lantas mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Kita benar-benar menyadari pandemi yang sudah 1,5 tahun membuat kita percaya ternyata di dalam keadaan seperti ini, keadaan Indonesia seperti ini, keadaan perekonomian seperti ini, keadaan dunia seperti ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Terangnya membuat kita terus berharap, terangnya membuat kita mendapatkan damai sejahtera, terangnya membuat kita mengatakan terima kasih Tuhan di setiap harinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini sadari ada terang di dalam diri kita. Ada terang di dalam hati kita, ada terang di dalam keluarga kita, maka tersenyumlah. Karena Tuhan memberkati kita, memberikan anugerah bagi kita. Semangat, mari menjalani hidup ini tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena terangnya ada bersama dengan kita. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih Tuhan melingkupi kami. Kami menyadari bahwa terang Tuhan ada di dalam kami, di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, disitulah Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami setiap apapun seluk-beluk kehidupan kami tetap tegap melangkah untuk terus berharap, untuk terus mempunyai pikiran-pikiran positif, untuk terus menjadi optimis di dalam kehidupan ini, karena kami tahu kami tak pernah ditinggalkan sendiri. Ada terang Tuhan yang berada di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam pergumulan kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik sekolah minggu, remaja, poso bulung, para orang tua, para lansia yang mempunyai kerinduan di dalam doanya, yang mempunyai curahan hati, baik tentang anak-anak yang belum menikah, anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan, atau anak-anak yang belum mendapatkan
keturunan ya Tuhan kami, atau apapun pergumulan-pergumulan lainnya, baik tentang sakit, penyakit, tentang kerinduan-kerinduan lainnya, kami percaya Tuhan tidak jauh daripada doa kami. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kami. Maka kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Salah dosa kami Tuhan ampuni dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.